Oke, suara aku cek banget. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 KBI. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan bagaimana tutorial mendesain primer. Pada kali ini kami menggunakan spesies manis javanica, yang mana step-stepnya itu akan dijelaskan oleh teman-teman saya, yaitu Andama Zahra, Alifia Zulkarnain, Muhammad Handi Ibrahim, Sherena Audineisa, dan saya sendiri, Faiza Putri Sakbanur, sebagai moderator. Baiklah, langsung saja ke step pertama, itu akan dijelaskan oleh Alivia. Pada Alivia, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam mendesain primer menggunakan web NCBI dan juga Oligo Analyzer. Nah, untuk yang pertama, di sini kita sudah bisa melihat untuk layar NCBI. Jadi untuk langkah pertama, untuk bagian all database itu kita ganti menjadi nucleotide. Kemudian di sini karena kami menggunakan spesies Menis javanica, maka di sini akan kami tuliskan Menis javanica mitokondrion complete genome. Nah, kemudian setelah keluar, nanti akan muncul hasil hasil searchingnya seperti ini. Kemudian kita pilih untuk yang bagian isolate yang nomor satu. Nah, kemudian setelah terlihat halaman seperti ini, di sini kita bisa melihat untuk isolat manis Stefanica mitokondrian complete genome, di sini ada 16.576 base pair, yang mana terdiri atas berbagai base pair yang terdapat pada complete genome dari gen mitokondria. Nah, di sini kita hanya mengambil gen CO1, yang mana untuk mencari gen CO1, kita bisa menekan Ctrl F atau find di page tersebut, dan kita tuliskan sitokrom. Nah, kemudian kita pilih untuk sitokrom C oksidase subunit 1. Nah, setelah kita menemukan sitokrom C oksidase subunit 1, di situ ada tulisan 5326 sampai 6876, di bawahnya dikit kan, sama aja sih sebenarnya. Nah, kemudian itu kita copy, lalu kita scroll ke atas. Nah, setelah kita scroll ke atas, nah untuk melihat gen CO1-nya saja, kita klik bagian Change Region Shown dan kita tuliskan untuk region dari gen CO1 tadi di Selected Region. Nah, kemudian kita klik Update View. Setelah kita klik Update View, maka akan muncul untuk bagian hanya bagian sitokromosidase subunit 1 saja. Di sini ada sebanyak 1.551 base pair, yang mana ini merupakan isolat dari gen CO1-nya saja. Nah, kemudian untuk mencari primer dari gen CO1 ini, di bagian analysis di sequence, kita bisa mengklik bagian pick primers.
Kemudian setelah kita mengklik bagian Pick Primers tadi, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, pada halaman ini, di sini kita merupakan halaman dari primer class, yang mana di halaman inilah kita akan mendesain dari primernya. Nah, untuk mendesain primernya, kita scroll ke bawah sedikit. Nah, kemudian di bagian bawah, untuk bagian primer per specificity checking parameters, itu ada bagian database, yang mana database yang saat ini masih merupakan RefSec mRNA dan kita ganti menjadi NR. Nah, setelah kita ganti menjadi NR, kemudian kita klik Get Primer. Langsung klik. Nah, setelah kita klik Get Primer, maka nanti hasilnya akan menunjukkan ada 10 primer dari isolate manis javanica tadi. Nah, ini merupakan halaman dari primer blast yang mana ada 10 pasang primer yang bisa kita gunakan sebagai primer. Yang nantinya akan kita cek satu persatu untuk mengetahui mana primer yang paling baik yang untuk kita gunakan sebagai primer dalam penelitian kita. Nah, untuk pada video kali ini kami akan menggunakan primer pasangan 1, 7, dan 9. Yang mana di sini kita akan mengecek untuk bagian primer per 1. Nah, untuk bagian primer per 1 ini sudah terlihat halaman dari primernya, yang mana di sini ada forward primer, reverse primer, dan juga panjang produk, panjang primer, kemudian dari kode start dan stopnya, kemudian untuk TM, GC, persen, dan lain-lain. Nah, untuk menceknya, eh, yang pertama kita buka untuk halaman NCBI Primer Blast di tab baru. Nah, setelah kita buka NCBI Primer Blast ini, kita pilih untuk bagian yang primers for one target on one template. Nah, setelah itu untuk accession sequence-nya itu kita hapuskan saja. Nah, kemudian kita copy untuk bagian yang forward primer dari result tadi dan juga untuk reverse primer dari result tadi. Lalu kita pastikan ke bagian primer parameters. Nah, setelah kita mengcopy paste bagian forward dan reverse primernya, kemudian tidak lupa untuk database-nya kita ganti menjadi NR. Kemudian untuk bagian organismenya itu kita hapuskan. Atau kita kosongkan saja. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengklik Get Primer. Nah, setelah itu akan kita dapatkan hasil seperti ini. Ini merupakan hasil dari cek primer tadi, yang mana di sini kita bisa melihat ada tulisan primer per 1. Kemudian untuk di sini kita bisa melihat untuk panjang produknya itu adalah sepanjang 112 bahasa, yang mana ketika kita menggunakan PCR konvensional, itu sebaiknya digunakan untuk panjang bahasa yang lebih dari 200. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat untuk panjang primernya itu ada 20 base pair. Kemudian untuk temperatur meltingnya itu ada 59,97, yang mana untuk temperatur meltingnya ini sama antara forward dan juga reverse-nya. Kemudian untuk persentase GC-nya itu 60 dan 55%. Kemudian untuk sel komplementarinya itu ada 4.
Yang mana untuk self complementary ini sendiri itu sebaiknya digunakan untuk yang lebih kecil dari 4. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat untuk hasil dari primer ini itu semuanya menunjukkan ke arah spesies Manis javanica yang mana tidak ditemukan spesies lain untuk primer ini. Yang mana berarti primer ini lumayan spesifik untuk digunakan untuk sebagai isolat Manis javanica. Nah, kemudian kita akan mencek bagian self dimmer dan juga nilai delta G dari primer per 1 ini. Yang mana ini bisa kita cek dengan menggunakan web oligo analyzer. Baik, ini merupakan tampilan dari web oligo analyzer. Nah, kemudian setelah kita pastikan bagian forward primer tadi, kemudian kita klik bagian analyze. Nah, kemudian bisa kita lihat hasil resultnya di bawahnya. Ini merupakan sekuensinya, juga ada komplementnya, kemudian untuk panjang basah, konten GC-nya, kemudian temperatur melting, hingga bagian setting dari temperatur melting yang bisa kita gunakan ketika kita men-setting dari PCR-nya. Nah, setelah itu kita akan melihat bagaimana self-dimmer dari pair ini. Dengan cara kita memilih bagian self-dimmer. Nah, kemudian di sini ada homodimer analysis, yang mana ini merupakan analisis dari self dimmer untuk bagian sequence ini. Yang mana untuk maksimum delta G-nya itu ada min 40,09 kcal kilokalori per mol, yang mana di sini ada sebanyak 10 self dimmer, yang mana self dimmer ini sendiri merupakan persilangan antara eh, merupakan persilangan antara primer itu dengan primer itu sendiri, yang mana ini tidak terlalu baik hasilnya. Nah, kemudian setelah kita mengetahui analisis dari self dimmer ini, maka kita bisa simpulkan untuk bagian primer per 1 ini dan kita bandingkan dengan primer-primer lainnya. Untuk penjelasan primer-primer berikutnya akan saya serahkan kepada teman saya yang lain. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Alivia atas penjelasannya, atas cara step-stepnya. Kemudian kami akan mengulang step-step yang telah Alivia jelaskan tadi pada 2 pair, yang mana pair 7 dan pair 9. Nah, untuk pair 7 itu akan dijelaskan oleh Hamdi. Pada Hamdi, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu primer pair 7, karena dari beberapa 10 pair yang ada, itu kita memilih 3 pair yang mana nantinya itu menunjukkan pair yang lebih spesifik untuk Manis javanica ini sendiri. Nah, untuk cara kerjanya itu sama dengan dijelaskan oleh Olivia sebelumnya. Nah, untuk primer pair yang 7 ini, yang pertama kita akan, ini hasil dari primer yang dihasilkan. Di situ ada, lalu nanti kita copy primer forwardnya untuk di blast terlebih dahulu, di blast ulang. Kita pastikan di forward lalu jangan lupa untuk mengubah NR RF-sec mRNA menjadi NR, lalu kita get primers. Untuk memastikan apakah primer pair yang kita gunakan tadi itu benar-benar spesifik terhadap Manis javanica. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, di sini terlihat kalau misalnya panjangnya itu kalau untuk untuk PCR yang konvensional itu di atas 200, lalu ini suhunya hampir imbang, ya bisa
imbang 59,97 untuk primer, forward, dan reverse-nya. Lalu gizi kontensnya itu 60 di atas 50%, 60 sampai 55, dan self complementarity-nya 4, dan self 3 aksen complementarity-nya juga 2. Nah, lalu selanjutnya di sini kita lihat nih, untuk primer yang ketujuh ini adalah manis javanica. Jadi bisa dikatakan ini cocok untuk uh, primer untuk PCR yang akan kita gunakan. Jadi dia spesifik terhadap manis javanica. Lalu kita pastekan lagi untuk melihat self dimer di oligo analyzer. Nah, self dimer itu sendiri adalah dimer. Jadi kalau misalnya self dimer forward, berarti di antara forward dengan forward. Lalu ini kita tekan analyze. Nah, ini adalah hasilnya. Lalu kita akan melihat delta G-nya dan juga self dimer-nya. Itu dengan cara kita klik yang self dimer, lalu kita pastikan untuk, oh ya, sudah keluar. Nah, ini hasilnya. Nah, untuk pair 7 ini sendiri, itu ada sekitar, self dimernya itu ada 8. Nah, di sini delta G-nya itu semakin minus, itu dia akan semakin bagus hasilnya. Mungkin untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Sherena. Kepada Sherena dipersilakan. Baiklah, terima kasih Hamdi. Selanjutnya saya akan mencobakan dengan hal yang sama yang telah dijelaskan oleh Halifia dan Hamdi tadi, namun akan dicobakan kepada pair 9. Sebelumnya tadi, yang pertama itu forward primer dan reverse primernya itu kita kopikan dulu ke dalam primer blast. Dikopikan forward primer dan reverse primernya. Jangan lupa untuk mengganti database menjadi NR di primer pairnya dan kosongkan bagian organismenya. Lalu get primers. Setelah di get primers akan menghasilkan hasil seperti ini dengan produk length 825 dan length 20. Temperatur meltingnya sama-sama 60,04 dan GC-nya 55 dan serta self complementary-nya juga 5. Forward primer ini dikopikan kembali untuk melihat hasil dari oligoanalisisnya. Itu setelah dikopikan pada oligoanalisisnya, akan analyze dan akan muncul gizi kontennya, melting temperaturnya, dan beberapa hal yang sama seperti di SCBI tadi. Selanjutnya untuk mengetahui self dimernya, kita langsung saja mengklik self dimer. Nah, pada hasil primer blast ini terdapat beberapa dimer. Di antara ketiga primer yang telah dipilih tadi, apakah ketiga primer tadi termasuk primer spesifik atau tidak. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari primer akan dijelaskan oleh Andam. Kepada Andam, dipersilahkan.
Baiklah, terima kasih kepada Sharon atas materinya. Kemudian dapat disimpulkan dari 10 pair, di mana pair yang paling baik ialah pair yang paling baik ialah primer pair 9, dikarenakan dia memiliki panjang produk 825 BP, lalu persenan GC yang seimbang atau 55%, sama-sama 50%, tidak memiliki selisih temperatur melting atau TM, dan nilai delta G-nya adalah minus 38,36. Dan nilai self komplementarinya adalah 5. Kembalikan kepada moderator. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah atas perhatiannya. Mungkin akan saya wakili menutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.